mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan Bapa hingga pada saat ini. Saat sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu hari ini, esok, kala selama-lamanya. Amin. Khotbah kita yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 10 yang bertema kasih yang tulus dan hormat yang membangun. Beginilah firman Tuhan, hendaklah kasih itu tulus, ikhlas, bencilah yang jahat, berpatutlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah tanpa pengenalan bagi orang yang percaya. Namun Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa kasih yang benar bukanlah kasih yang dangkal atau sekedar basa-basi. Kasih yang sejati adalah kasih yang tulus dan muncul dari hati yang telah diubah oleh Kristus dan kasih yang membangun melalui sikap yang menghormati. Di sini kita ada 3 poin. Yang pertama itu kasih yang tulus. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Artinya kasih yang tulus itu seperti kemunafikan. Kasih yang tulus bukanlah kasih yang ditampilkan demi pujian untuk keuntungan pribadi kita. Kasih seperti ini muncul dari hati yang penuh oleh kasih Allah. Yesus adalah teladan kasih yang tulus. Ia mengasihi bahkan mereka menolak dan menyalibkannya. Kasih seperti Tuhan yang harus menjadi dasar kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Seperti 1 Yohanes 3 ayat 8 yang berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 22 yang berbunyi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu saling mengasihi dan sungguh-sungguh dari hati yang murni. Kasih yang tulus tidak menunggu orang lain berubah untuk kita mengasihi. Kasih yang tulus tidak memilih-milih, tapi mengalir kepada semua orang. Kasih yang tulus berani berkata benar dan tetap setia meskipun tidak dihargai. Yang kedua, kasih yang berpihak kepada kebaikan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang artinya kasih sejati tidak buta tentang pengharapan kebenaran. Orang yang mengasihi tidak akan membiarkan kejahatan berakar dalam dirinya atau dalam sesamanya. Mengasihi berarti menolak kejahatan dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kita ataupun dalam sesama kita. Seperti Mika 6 ayat 8 yang berbunyi, telah diberitakan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apa yang dituntun Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kasih yang sejati tidak kompromi dengan dosa, tetapi mengajak orang lain untuk kembali kepada jalan yang benar. Dalam kasih, kita berani menegur dengan lembut, bukan menghakimi, tetapi untuk membangun dengan benar. Yang ketiga, kasih yang menghormati. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dan saling memberi hormat. Paulus berbicara tentang kasih persaudaraan, yaitu kasih yang hidup di tengah keluarga Allah. Di dalam kasih seperti ini ada saling menghargai dan saling mendukung dan saling menghormati. Menghormati menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, bukan karena sempurna, tetapi karena kita melihat Kristus di dalam mereka. Ketika kasih dan hormat berjalan seiringan, maka hubungan antara anggota tubuh Kristus menjadi kuat dan membangun. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 yang berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan 1 Petrus 2 ayat 17 yang berbunyi, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaraku, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi orang yang pertama menghormati dan menghargai sesama, bukan menuntun diri. Demikian firman Tuhan untuk
kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sungguh mengucap syukur atas berkat penyertaan Bapa hingga pada saat ini. Bapa, kami sudah siap mendengarkan khotbah-Mu ataupun firman-Mu. Berikanlah firman-Mu menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja walaupun tidak sengaja, kiranya Tuhan menghapuskan. Hanya ini doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.